Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muklis MSI, dosen tetap Prodi S1 jurusan Kimia Universitas Riau dengan nomor induk dosen nasional 0016018604. Video ini merupakan bagian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam penunjuk kinerja Tingkama Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Di mana dalam video ini akan ditampilkan macro teaching mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis instrumen. Mata kuliah analisis instrumen merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Kimia Universitas Riau dengan bobot 3 SKS yang ditawarkan pada semester ganjil dan bisa dikontrak oleh mahasiswa semester 5 ke atas. Mata kuliah analisis instrumen sangat relevan dengan bidang keahlian saya, di mana saya sebagai pengampu mata kuliah di bidang analitik dan juga saya dalam melaksanakan penelitian menggunakan instrumen-instrumen dalam menganalisisnya. Mata kuliah analisis instrumen ini dilaksanakan sesuai LPS yang telah saya buat bersama tim dosen pengampu mata kuliah yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu penyampaian materi dengan metode kontekstual atau case method, serta tambahan 2 pertemuan yaitu UTS dan UAS. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah analisis instrumen ini yaitu lulusan menguasai konsep analisis kimia menggunakan instrumentasi, di mana membuat 2 CMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori-teori spektroskopi, yaitu interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian CPNK yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami metode instrumentasi serta penggunaannya. Pendekatan pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu delivery, interaktif, dan asesmen. Dengan indikator ketepatan mahasiswa memahami teori-teori spektroskopi dan metode analisis menggunakan instrumen. Penilaian mata kuliah ini yaitu berupa tes, di mana terdiri dari uraian, dan non-tes yaitu presentasi, review artikel atau jurnal oleh mahasiswa. Video yang akan ditampilkan berupa pertemuan pembelajaran keempat, yaitu spektroskopi inframerah. Adapun sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu memahami prinsip kerja analisis menggunakan metode instrumentasi ETIR dengan tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip ETIR, mekanisme pengukuran, dan serta menganalisis data pengukuran ETIR berupa spektrum. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu berupa PPT yang bersumber dari referensi buku atau e-book seperti fundamental dan aplikasi, serta artikel atau jurnal minimal Q2 sebagai tugas kepada mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah analisis instrumen ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, penyampaian materi, dan penutup. Di mana pada pendahuluan yaitu pembukaan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran serta apresiasi kepada mahasiswa. Pada bagian penyampaian materi atau isi yaitu paparan materi, diskusi, tanya jawab, presentasi mahasiswa. Kemudian diakhiri oleh penutup yaitu berisi konfirmasi materi, penyimpulan materi, penyampaian materi berikutnya, serta salam penutup. Demikian sedikit perkenalan deskripsi video pengajaran yang saya buat. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kembali lagi di mata kuliah saya kimia instrumen ya. Ini yaitu tentang FTIR. Sebelum kita mulai kuliahnya, terdahulu silakan berdoa biar kuliahnya lancar sampai selesai. Berdoa mulai. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Silakan isi absennya lewat gadget masing-masing. 2 menit saya kasih waktu. Udah ya. Oke, FTIR ya. Tujuan pembelajaran hari ini 3 ada ya. 3 yang harus atau diharapkan dari topik FTIR ini, yaitu spektroskopi infrared. Pertama, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami fisik dari IR, mekanisme atau mekanisme penggunaan instrumen dari FTIR. Minimal itu Anda harus tahu apa yang terjadi pada atau alur penggunaan dari FTIR. Terakhir, diharapkan Anda bisa menganalisis data dari hasil penggunaan. Tiga poin itu tujuan dari topik. Kalau kita bicara FTIR ini selain yang misalnya ini ada grup riset seperti observasi atau kosmetik atau obat-obatan, apa lagi yang Anda kita kegunaannya? Ada diatur penggunaan FTIR. Menganalisis absorben. Bisa? Bisa. Apa lagi? Analisis air sungai, Pak. Analisis air sungai. Logam air sungai. Analisis absorben. Nah, itu apa? Jadi fungsi FTIR itu sebagai apa? Untuk mengetahui fungsi ya, itu merupakan fungsi dari berdasarkan literatur atau referensi bapaknya digunakan ya. Salah satunya untuk karakterisasi ya. Apa yang karakterisasi ya? Ingin mengetahui ciri dari senyawa yang akan kita hasilkan. Yang kedua, menganalisisnya. Kalau mengkarakterisasi, artinya ini ada sampel atau senyawa. Ini kita ketahui itu cirinya seperti apa itu sebenarnya. Kalau menganalisis gimana? Contoh seperti yang dibilang temannya tadi, menganalisis logam ada air sungai. Itu kita mendeteksi. Jadi FTIR ini itulah kegunaannya. Prinsip itu mengetahui fungsi. Ini salah satu. Oke. Spektroskopi. Sebelumnya Anda sudah belajar spektroskopi. Di sini spektroskopi merupakan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Apa maksudnya? Apa maksudnya spektroskopi? Di topik pertama kan kita sudah belajar spektroskopi ya, bahwa radiasi elektromagnetik itu apa? Apa itu? Sinar alfa, beta, gamma, apa lagi? UV, visible, apa lagi?
Kita kembali ke hubungan antara energi dengan radiasi elektromagnetik. Nah, inilah hubungannya. Ya. Artinya kalau semakin tinggi frekuensi, bagaimana energi? Semakin besar, ya. Panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang yang besar itu energinya kecil, membawa energinya kecil. Nah, itu di sini. Itu biasanya nanti apakah vibrasinya itu stretching atau bending, asimetris atau Asimetris. itu dipengaruhi juga dengan energi. Makanya misalnya contohnya stretching dan bending, mana yang itu energi yang besar. Kembang di kalau frekuensinya lebih kecil, energinya Besar. apa hubungan frekuensi dengan energi? Ini kita simpulkan. Itu tentang spektroskopi ya, yang pertama. Sekarang kita masuk ke apa ini? Tadi spektroskopi apa? Interaksi antara apa bedanya dengan dia? Menggunakan karet. Pada daerah itu aja. Interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel pada berapa ya? Berapa? 9 gelombang dia berapa? Jadi pada rentang bilangan gelombang 13 13.500 ya sampai 10. Bacanya dari yang besar ya. Oke, itu ya. Jadi ingat interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel pada daerah di itu sudah Anda kembangkan. Apa aja keuntungannya? Apa akan Anda ingat? Ya, dan sensitif. Ya betul. Saya berapa menit ini? Ngobrol dengan dia. Bisa sebetulnya atau 30 detik. Sekarang tak ada alat dengan 30 detik semua datang. Jadi yang kita punya yaitu elektronik fotorefleksi, jadi sistem ATM. Kemudian non destruktif. Apa maksudnya? Destruktif. Artinya di sini bahwa sampel yang kita ukur itu, yang kita analisis itu, dia tidak akan bisa digunakan untuk analisis yang lain. Tapi bahwa dengan DN ini non destruktif. Kemudian mudah, simpel pengerjaannya, gampang, apalagi yang model ATM. Kalau yang Anda tadi pun kan gimana model KWR ya? Kemudian bisa digunakan baik kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Nanti Anda perhatikan nih, kalau kualitatif itu ini yang diperhatikan, tapi puncaknya ya, konsumsi. Kalau kuantitatif ininya harus Anda perhatikan. Kalau bisa langsung disetting menjadi observasi. Karena berdasarkan hukum Planck bahwa observasi
berbanding lurus dengan konsentrasi. Karena bisa digunakan sebagai kualitatif dan kuantitatif. Misalnya tentunya Anda melakukan penelitian, tapi tujuannya hanya untuk kualitatif saja. Berarti Anda harus mendeteksi puncak vibrasi yang dari sana. Tapi kalau sampai ke kuantitatif menentukan berapa intensitasnya, maka harus disetting ke dalam bentuk observasi. Ini tendensi. Kemudian ada yang spesial lagi. Apa dimaksudnya? Finger technique. Apa ada finger technique? Apa yang maksud? Tidak ada Jadi kalau yang misalkan yang video itu dia udah otomatis di misalnya kita kan mengenai satu sampel kan, nanti kita ingin tahu nih sampelnya apa, terus nanti di komputernya tuh biasanya udah dikasih tahu tuh udah ada sih kayak ini mendekati sampel yang seperti ini. Oh, berdasarkan referensi, itu maksudnya. Iya. Ya, itu yang disebut dengan teknik ini. Daerah finger keren. Ya, apa tuh itu apa artinya? Kalau kita Indonesia kan apa? Jari. Jadi jika Kalau sidik jari artinya apa? Identitas itu. Nah, bisa saya dengan contohnya si Dina. Itu apa yang berbeda? Pertama jadi sebenarnya dia sebenarnya kemudian fingerprint yang spesifik, kemudian sidik jari kita ini nggak akan sama setiap orang. Nah, itu kan kalau itu kan spesial dari fingerprint ini ada daerah yang disebut dengan spesifik. Artinya maksudnya kalau dalam aplikasi, contoh suatu sampel macam buah-buahan ini sama-sama mengandung contohnya senyawa organik. Tidak, misalnya buah apa ya? Lemon sama buah, itu pasti ada yang berbeda macam ini sama. Artinya secara prinsip ini bahwa senyawa yang berbeda tidak pasti memiliki puncak yang berbeda pada daerah fingerprint. Tapi pada daerah lokalisasi itu kemungkinan bisa sama. Contohnya OH, banyak senyawa yang pakai OH kan, sebelum ada OH, makanya itu sih. Jadi kira-kira di mana daerah fingerprint? Di ujung di bilangan gelombang 400 sampai ya 1400 sampai 1400 1500 sampai 400. terus ya. Kita juga yang lebih spesifik bisa 1000 sampai 500. Itu sangat spesifik sekali. Sekarang kita prinsipnya dulu. Karena ada serapan sinar radiasinya itu maka terjadi vibrasi ikatan pada molekul. Ada dua aplikasi yang dikenal itu. Satu stretching. Itu yang harus tahu. Apa itu stretching? Apa itu stretching? Ulur. Ya. Kalau bending? Coba saya tanya lagi. Mana yang kan kalau dia tubuh pastinya pekas. Karena anda lihat
mana yang butuh energi yang biasa kita itu, maka kita tarik dulu. Yang mudah kita gigikan atau kita gigikan yang jadi lebih susah. Tapi kalau satu ya, kalau kita gini lebih susah ya. Bending yang lebih susah sih. Nah itu poin pertama. Mana yang lebih besar? Mana yang butuh Energi yang besar. Nanti perhatikan itu di sebetulnya. Kalau stretching itu pasti di bidang kelompok yang itu ke sana itu. Kalau ingat ya. Kalau bending pasti energinya kecil ya. Contohnya apa? CH di 2900 kan? Kalau yang bending berapa? 1.400 juga. Ya. Jadi itu tentang stretching dan itu tolong diingat ya. Yang pertama tentang bentuk vibrasi. Kemudian kita lihat stretching ini ada dua. Katanya ada simetri dan asimetri. Ya. Simetri yang seperti ini, asimetri. Baru gini. Mana yang butuh energi yang besar? Mana? Simetri dengan asimetri. Kalau simetri kan dia kedua sama-sama kedua, ke dalam sama-sama ke dalam. Oke. Ini apa disebutnya? Kita langsung aja nanti di akhir pas mekanisme dulu aja baru kita Jadi spektrum. apa tadi ini? Seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin melakukan analisis kualitatif cukup puncaknya aja Anda perhatikan ya. Apa yang kita perhatikan dari spektrum ini? Pertama puncaknya, yang kedua apa? Bilangan kelompok atau frekuensi. Nah itu puncaknya itu, kemudian frekuensinya itu Anda cek ya. Bisa berapa itu sesuai dengan data spektrum database. Yang ketiga lagi kita butuh yang kuantitatif. Kalau bisa itu diubah menjadi absorbasi. Apa bedanya yang ini dengan yang spektrum? Kalau yang kalau yang itu sembunyinya pakai absorbansi. Kalau yang absorbansi apa lagi? puncaknya kebalik. Apa lagi? Warnanya absorbansi itu sama dengan ini banyak senyawa. Oke. Oh iya. Spektrum, misalnya satu, Anda melakukan keumuran sedemikian nanti satu aja. Itu sebenarnya disebut spektrum. Kan seperti grup desain yang bencana ada di parameter misalnya parameter pH, dosis atau sebagainya dijadikan dalam satu, itu disebut spektrum. Itu maksudnya. Kemudian ini satu ekspansi, satu transmutan ya. Ini Amanda ya. OH itu di sekitar 3.200 cari karbonilnya. Pertama karbonil. Kemudian kalau dia ada OH itu pasti karboksi. Kalau ada NA pasti ada Cepat. Sampai kalau yang tidak ada karbonil, tapi ada OH apa tuh? Alkohol.
coba terakhir. Nah, ini maksudnya IR itu sampelnya bisa padat, gas, dan cair. Kalau padat dan gas gimana caranya? Kalau sampel kita tepat, padat atau gas? Kalau cair atau gas gimana caranya? Kan kalau padat itu plafonnya KBM, kalau cair sama gas itu tetap KBM plafonnya. Karena tetap Plafonnya. kan kalau cair bukan yang senyawa yang tidak bisa tidak menyerap sinar kimia. Apa aja deh? Pertama, KPR. Bisa aja kalau terjadi. Contohnya alkina atau alkuna, bisa. Karena dia tidak bisa menyerap sinar kimia gitu. Contohnya apa lagi? Diatomik itu tidak bisa juga menyerap sinar kimia. Pertama, organik tersubstitusi. Nah, alkena, alkena. Kemudian diatomik, C2, apa lagi itu? N2, apa sebagainya bisa akan menyerap sinar itu bisa dari lampu gas. Kemudian garam, KPR dan NaCl. Bisa. Kalau air gimana? Bisa nggak? Tidak ada di bangku terganggu dengan sistem. Dia air itu pasti punya ikatan hidrogen ya. Dia akan apa tuh? Dia akan darurat dalam sistem air. Ada lagi yang bertanya? Cukup 3 poin ya perkuliahan kita hari ini. Sekarang tugas oke ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Prinsipnya IR ada di sana interaksi sampel dengan sinar IR pada daerah infrared ya. Berdasarkan hukum yang akan mengalami filtrasi. Kemudian spektrum apa aja yang kita fokus dalam melihat data analisis kriteria. Pertama puncak, kedua frekuensi, ketiga transmisi. Kemudian mekanisme ukurannya sinar masuk ke interferometer infrared. Kemudian dibaca oleh transmitter. Nah, coba kita program menuju detektor dan masuk ke spektrum. Cari fisik. Pas sinar dipecah, satu dialirkan ke cermin ketat, satu ke cermin ketat. Kemudian dipantulkan lagi. Sebagian akan diteruskan ke sampel. Sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan ke sumber sinar lagi ya. Yang diteruskan itu akan diserap oleh sampel. Nah, di sana yang akan terjadi. Yang kita bahas tadi itu yang mengalami filtrasi. Apa sarannya? Kalau frekuensinya sama, kemudian kemudian baru ditangkap oleh kemudian dirubah menjadi interferometer kemudian diteruskan menjadi spektrum. Sekarang tolong kerjakan tugas ini. Nanti kumpulnya di kelas room ya Pak? Bukan satu unit. Satu tuntri, kita kan sudah kita ke satu tuntri kualitas tuntri ya terbaik di dalam Indonesia. Satu tuntri. Ya, sekian perkuliahan kita hari ini.
kita tutup. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugaskan. Nanti kita akan lakukan quiz di ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.